Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Frans Kaisiepo. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Frans Kaisiepo, pejuang dan pencetus nama Irian. Ia menganggap dirinya tidak berbeda dibandingkan saudara-saudara sebangsanya yang lain. Menurutnya, tanah kelahirannya adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia pun berjuang dengan amat gigih guna menggabungkan tanah kelahirannya ke dalam NKRI. Setiap muncul usaha yang hendak memisahkan tanah kelahirannya dari Indonesia, senantiasa ditentangnya dengan amat sengit pula. Dialah Frans Kaisiepo. Frans Kaisiepo lahir di Biak, 10 Oktober 1921. Jiwa nasionalismenya tumbuh ketika berusia remaja. Kala itu, ia berkenalan lalu berhubungan dengan seorang pejuang Indonesia yang diasingkan ke Bovendigul. Sang pejuang itu adalah Sugoro Atmoprasojo, mantan guru perguruan taman siswa yang terpaksa harus mendiami tanah pengasingan di Bovendigul akibat kiprah politiknya. Semangat kebangsaan kian membesar dalam jiwa Frans Kaisiepo. Dengan keberanian luar biasa, ia bersama Markus Kaisiepo, Nocolas Yowe, Corinus Krei, dan kawan-kawannya yang lain mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada 14 Agustus 1945 di Kampung Harapan Jayapura, Nica Hollandia. Tindakan yang sangat berani itu kembali mereka ulangi pada 31 Agustus 1945. Mereka tidak hanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, melainkan juga mengibarkan bendera merah putih. Frans Kaisiepo menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka di Biak pada tanggal 10 Juli 1946, yang kemudian diketuai oleh Lukas Rumkoren. Pada Juli 1946 itu pula ia menjadi salah seorang dari delegasi Papua, Nederlands Nieuwe Guinea, pada konferensi Malino, Sulawesi Selatan, yang diprakarsai Belanda. Konferensi tersebut membahas perihal pembentukan Negara Indonesia Timur, NIT. Pada konferensi tersebut, Frans Kaisiepo secara tegas menolak rencana penggabungan Papua ke dalam NIT. Menurutnya, Papua adalah bagian dari NKRL. Ia bahkan mengusulkan agar Papua menjadi wilayah Karesidenan Sulawesi Utara. Karena penolakan itulah NIT akhirnya hanya beranggotakan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Frans Kaisiepo makin tegas menunjukkan sikapnya. Ia mengganti nama Papua, Nederlands Nieuwe Guinea, menjadi Irian yang merupakan singkatan dari ikut Republik Indonesia Anti-Netherlands. Telah lama Frans Kaisiepo tidak setuju jika tanah kelahirannya itu disebut Papua. Ketika ia mengikuti kursus kilat Pamong Praja, Bestur, di kota Nica Hollandia, Kampung Harapan Jayapura, ia menyatakan ketidaksetujuannya pada papan nama kursus yang diikutinya. Papan tulis itu tertulis Papua Bestur School. Ia memerintahkan saudaranya, Markus Kaisiepo, untuk menggantikan papan nama itu menjadi Irian Bestur School. Frans Kaisiepo bertindak lebih jauh demi menunjukkan semangat kebangsaannya. Ia mencetuskan pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948. Frans juga terus bersikap anti-Belanda. Selain menggalang kekuatan rakyat Biak guna menentang kehadiran Belanda, ia juga menolak dengan tegas pengangkatan dirinya menjadi anggota delegasi Belanda pada konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ia tidak mau didikte dalam konferensi tersebut sesuai keinginan Belanda. Sikap keras itu membuat Belanda menangkap, memenjarakan, dan mengasingkannya ke tempat-tempat terpencil, dari tahun 1954 hingga 1961. Konferensi meja bundar menghasilkan beberapa butir kesepakatan, di mana salah satunya adalah kesepakatan untuk membicarakan status Irian Barat paling lambat setahun kemudian. Butir kesepakatan tersebut ternyata hanya siasat Belanda yang ingin terus bercokol di wilayah Indonesia. Terbukti, bertahun-tahun setelah konferensi meja bundar ditandatangani, status Irian Barat tetap tidak berubah, tetap menjadi wilayah kerajaan Belanda. Setelah berbagai perundingan dan penggunaan jalur diplomasi untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi selalu menemui jalan buntu, Indonesia akhirnya menempuh jalan konfrontasi. Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 mengumumkan Trikomando Rakyat, Trikora, di Yogyakarta. Operasi militer untuk membebaskan Irian Barat pun dimulai. Selepas dari penjara di tahun 1961, Frans Kaisiepo berperan besar dalam operasi militer pembebasan Irian Barat dengan memberikan bantuannya agar Tentara Nasional Indonesia bisa mendarat.
Pada tahun itu juga, ia mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan kembali Nederlands New Guinea ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Dunia internasional akhirnya mengetahui operasi pembebasan Irian Barat. Dunia khawatir masalah tersebut akan menjadi pemicu ketegangan dunia. Melalui rencana bunker, yang diusulkan Ellsworth Bunker dari Amerika Serikat, ditandatanganilah perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Hasil perjanjian itu mengharuskan Belanda menyerahkan Irian Barat melalui PBB lewat United Nations Temporary Executive Authority, UNTEA, pada 1 Oktober 1962. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian menunjuk Elisir Jan Bonai sebagai Gubernur Irian Jaya pada tahun 1963. Sangat mengherankan, Elisir Jan Bonai yang semula sangat gigih membela Indonesia mendadak menunjukkan sikap yang berlawanan. Pada tahun 1964, ia mendesak agar segera dilakukan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, di Irian Jaya bagi kemerdekaan Irian Barat sendiri dan desakan itu disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena tindakan itu, Elisir Jan Bonai diberhentikan sebagai gubernur dan digantikan oleh Frans Kaisiepo. Elisir Jan Bonai yang kecewa kemudian bergabung dengan tokoh-tokoh organisasi Papua Merdeka di luar negeri. Ia kemudian bermukim di Belanda. Sebagai gubernur, Frans Kaisiepo berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan PEPRA yang akan dilaksanakan pada tahun 1969. Hasilnya melegakan, rakyat Irian Barat sepakat untuk bergabung dengan NKRI. Kiprah perjuangan Frans Kaisiepo bagi bangsa dan negara Indonesia terus berlanjut. Pada tahun 1972, ia diangkat menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setahun kemudian, pada 1973, ia diangkat sebagai Dewan Pertimbangan Agung hingga 1979. Frans Kaisiepo wafat di Irian Jaya pada tanggal 10 April 1979. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak, Irian Jaya. Atas jasa, pengabdian, dan perjuangannya bagi bangsa dan negara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi penghargaan Trikora dan penghargaan PEPRA kepada Frans Kaisiepo. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga mengangkatnya sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 077 TK tahun 1993, tertanggal 14 September 1993. Sebelumnya, pada tahun 1984, nama Frans Kaisiepo juga diabadikan untuk nama bandar udara di Biak.